Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atsila Zafira Saladin. Saya akan memaparkan adaptasi di tempat kerja dalam konteks pengoptimalan sumber daya manusia. Yang pertama, latar belakang. Adaptasi di tempat kerja seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah penolakan karyawan terhadap perubahan. Banyak dari mereka merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah ada dan enggan menerima hal baru, terutama jika menyangkut teknologi atau perubahan struktur organisasi. Sikap ini dapat memperlambat proses adaptasi yang sebenarnya penting untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Selain resistensi terhadap perubahan, perbedaan nilai antara generasi juga memunculkan tantangan tersendiri. Generasi muda cenderung menginginkan fleksibilitas dan kebebasan, sementara generasi yang lebih tua lebih menyukai stabilitas dan struktur kerja yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam tim. Di sisi lain, perubahan yang cepat dan terus-menerus juga dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang berdampak pada semangat dan produktivitas kerja. Untuk itu, peran manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan strategi adaptasi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, masalahnya adalah yang pertama, mengapa resistensi karyawan terhadap perubahan menjadi hambatan dalam proses adaptasi di tempat kerja? Yang kedua, bagaimana ketidaksesuaian nilai antara generasi yang berbeda mempengaruhi dinamika kerja dan kolaborasi tim? Yang ketiga, apa saja dampak tekanan psikologis akibat tuntutan adaptasi terhadap motivasi dan produktivitas karyawan? Yang keempat, faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan adaptasi karyawan terhadap perubahan lingkungan kerja? Yang kelima, bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia dapat membantu organisasi mengatasi tantangan adaptasi di tempat kerja. Tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan teori adaptasi organisasi sebagai landasan utama. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang berubah untuk tetap bertahan dan berkembang. Adaptasi organisasi melibatkan perubahan pada struktur proses dan budaya kerja untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teori modal manusia yang menekankan pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi mereka. Kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana organisasi dan karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Tinjauan pustaka, variabel dependent, kemampuan adaptasi karyawan yang didefinisikan sebagai kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja, termasuk penggunaan teknologi baru, kerja hybrid, dan dinamika antar generasi. Variabel independen satu, pelatihan, yang mencakup program pengembangan keterampilan yang disediakan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan. Variabel independen 2, budaya kerja, yang mengacu pada nilai-nilai norma dan praktik di tempat kerja yang mendukung fleksibilitas, kolaborasi, dan inklusivitas. Di sini ada kerangka konseptual dan hipotesis. Hipotesis satu, pelatihan berpengaruh positif terhadap kemampuan adaptasi karyawan. Hipotesis 2, budaya kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan adaptasi karyawan. Hipotesis 3, pelatihan dan budaya kerja secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan adaptasi karyawan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian, jenis penelitiannya kuantitatif, pendekatannya survei, tujuannya menguji pengaruh pelatihan dan budaya kerja terhadap kemampuan adaptasi karyawan dalam menghadapi perubahan di tempat kerja. Populasinya karyawan organisasi sektor teknologi dan jasa di Indonesia. Sampelnya 300 karyawan, teknik pengambilan sampelnya purposive sampling, mempertimbangkan keterwakilan generasi Z, milenial, dan baby boomers. Kriteria respondennya, satu, bekerja minimal 1 tahun, dua, mengikuti pelatihan dalam 2 tahun terakhir, yang terakhir bekerja di lingkungan kerja hybrid atau digital. Instrumen penelitiannya kuesioner dengan skala Likert 5 poin, distribusinya melalui Google Form, wawancara tambahannya 10 manajer HR dengan semi terstruktur. Selanjutnya, teknik analisis, softwarenya menggunakan SPSS dan AMOS, uji validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama, validitas menggunakan confirmatory factor analysis, CFA. Yang kedua, reliabilitas, uji Cronbach alpha lebih dari 0,7.
Teknik analisis statistik. Yang pertama, uji normalitas. Sik lebih dari 0,05 berarti data terdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Sik kurang dari 0,05 berarti hubungan antar variabel linear. Yang ketiga, uji heteroskedasititas. Tidak ditemukan pola menyebar, tidak terjadi heteroskedasititas. Yang keempat, uji multikoliniaritas. Fifth, kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1 tidak terjadi multikolinitas. Yang kelima, analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh dan pelatihan dan budaya kerja terhadap kemampuan adaptasi karyawan. Sekian dari saya, Atsila Zafira Saladin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.